Shalom dongan. Shalom. Gila, udah lama banget nggak ketemu. Yoi. Oke, selamat datang di World Warung Ngobrolan Remaja Depok 1. Jadi ini adalah podcast perdana kita, makanya gue mau memperkenalkan diri gue dulu. Shalom, nama gue Ricardo Gilbert Gandatua Manalu. Gue di sini bakal jadi host buat kalian. Dan di samping gue udah ada kawan bicara kita, Bang Joyada. Bang Joyada Sami, kali ini perkenalan diri dulu ke teman-teman kita. Oke. Apa ya nih yang mau dikenalin nih? Nama, umur, kesibukan sama status mungkin. Status. Tawan. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Joyada Eliaza Hasian Gultom. Hasian. Yoi. Tapi lu jangan panggil gua Hasian ya. Halo Hasian. Enggak. Boleh dipanggil Joy, biasa dipanggil Joy. Gue umur 17 tahun dan sekarang kalau kesibukan gue sekolah kuliah lah ya. Gue kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jakarta. Wih, ada anak STT men. Iya. Jalan-jalan pendeta nih. Belum, masih lama jalan pendetanya. Gue sekarang apa lagi tadi, status ya? Status gue memilih single lah ya, memilih kesendirian. Iya. Mau selibat nih? Enggak, mau nikah? Kagak lah. Mau gue nikah nanti, tapi tetap nanti. Gue kira kagak nih. Nih soon. Oke, jadi sebelum masuk ke topik pembahasan kita, gue mau nanya dulu nih ke Bang Joyada. Bang Joyada. Makanya Joy aja kan. Bang Joy. Yes. Atau Bang Hasian? Ya enggak. Joy. Oke, Bang Joy, lu kaget gak sih diundang ke podcast remaja ini? Apalagi ini podcast perdana loh lu ini. Iya, perdana ini ya. Iya. Ya kaget sih. Karena gue kan sering juga lah ikut remaja gitu. Tapi kagak pernah ya nih ada podcast kayak gini, makanya gokil juga weh. Kali terobosan nih. Iya. Yoi. Makanya follow, subscribe Instagram, follow YouTube-nya HKBP Depok 1 karena di situ kita bakal lebih banyak lagi gebrakan-gebrakan yang spektakuler. Bakal banyak konten lagi yang nunggu. Oke. Nih, semua konten-konten podcast di YouTube kita kalahin nanti. Oke, jadi gue mau masuk ke topik kita. Oke. Gini, remaja. Kita kan bahas tentang remaja nih. Kalau menurut lu nih dari pandangan mata lu, gimana sih kondisi remaja saat ini, terkhususnya remaja KBP Depok 1? Karena gimana? Gua ngelihat nih kalau remaja tuh saat ini hampir semuanya lah labil banget gitu. Labil. Iya, labil. Gua nggak ngejudge siapa ya. Gua ngomong secara umum, termasuk gua juga. Gue juga ngerasa masih labil lah, masih belum gimana. Labil dalam artian gimana nih maksudnya? Dari segala aspek, dari ngambil keputusan, dari emosi semuanya, dari pergaulan. Oke, tapi kita buat kali ini mau bahas lebih fokus ke pergaulan dulu kali ya. Kalau menurut gue pergaulan di remaja tuh masih kurang baik sih, kalau kata gue. Relasinya tuh masih kurang baik. Terlebih mereka suka nongkrong. Sebenarnya nongkrong itu hal yang wajar menurut gue. Gue juga masih sering nongkrong, ngopi-ngopi bareng, ngobrol sama teman. Lu juga kan pasti sering. Tapi maksud gue gara-gara kebanyakan tongkrongan di remaja kita ini istilah kasarnya negatif lah ya. Mindset orang tentang nongkrong ini tuh jadi gimana ya? Jadi buruk banget gitu. Padahal kan nggak semua tongkrongan itu negatif. Contohnya kita nih. Iya, kita ini tongkrongan ini. Ngobrolan remaja satu deh. Mungkin kan nongkrong ini kita ngobrol-ngobrol. Iya. Tukar pikiran. Nah, tapi menurut lu gimana untuk menanggapi ini? Gimana sih realita sebenarnya remaja KBP kita saat ini? Ya, benar sih. Gue setuju kata lu, remaja itu labil ya. Karena emang wajar untuk remaja. Karena kan kita nih lagi, kalau dalam proses ya, itu bisa dibilang kita lagi banyak-banyaknya dikasih makanan, kita lagi banyak-banyaknya dikasih masukan. Jadi lagi banyak-banyaknya pemikiran yang masuk ke kita dan kita lagi bingung nih, kita mau kemana sih sebenarnya? Gue gede mau jadi apa sih? Gue yang mau gue lakuin sekarang apa sih? Kan lagi kayak gitu kan. Cari jati diri lah. Nah, benar cari jati diri. Jadi gampang buat kita salah dalam pencarian ini. Nah, contohnya yang kayak tadi lu bilang, tongkongan-tongkongan itulah. Jadi karena remaja kebanyakan kebingungan nih, aduh gue harus ngapain lagi, apa yang harus gue lakukan. Jadi ya mereka memilih, ya udah deh gue lihat banyak kok teman-teman gue yang nongkrong nih, banyak kok teman-teman gue yang ngumpul-ngumpul nih, ya udah gue ikut aja kumpul-kumpulnya itu.
Dan emang benar tongkongan nggak semua salah gitu kan. Tongkongan itu kan sebenarnya cuman kayak inner circle kita lah gitu kan. Siapa aja teman-teman kita. Dan itu jelas lah nggak semua salah. Tapi benar kata lu, stigma orang. stigma masyarakat terhadap perkumpulannya remaja yang lu sebut tongkongan dari tadi negatif. Dan benar sih, yang gua sangat sayangkan sih. Gua sangat sayangkan negatif. Karena emang realitanya banyak kan anak-anak ngumpul ya bandel jatuhnya ya, malah negatif kayak anak-anak ngumpul identik dengan, apalagi yang cowok nih ya, gue nggak kurang tahu kan kalau cewek karena gue bukan cewek dan gue nggak punya cewek. Jadi kalau curhat, kalau yang jomblo bisa hubungin. Nanti ya. Nomornya di bawah. Oke gitu ya, balik lagi. Pokoknya kalau cowok identik kalau kita udah ngumpul-ngumpul pasti apa ngokok-ngokok, terus ngomong-ngomong kasar, habis itu minum-minum. Karena gue juga pernah ada di fase kayak gitu. Gue juga sering nongkrong-nongkrong akhirnya ngokok-ngokok, minum-minum. Terus ya kalau dibilang positif ya sama sekali nggak positif karena emang nggak ada yang diambil gitu dari tongkongannya. Dan ya sayangnya ini sih realita remaja kita sekarang gitu. Banyak kan dari kita cuman asal ya udah gue lihat teman gue pada ngumpul, gue pengen ikutan ngumpul, mau apa kayak yang mereka lakuin ya gue ikut yang lakuin karena gue rasa semua remaja ngelakuin itu gitu sih. Makanya labilnya itu banyak yang ngambil hal yang salah gitu karena memang mereka masih pada bingung apa yang harus mereka lakukan. Sangat disayangkan sih. Iya realitanya. Sebenarnya sih tongkrongan tuh bisa banget jadi positif asalkan orang-orangnya juga positif yang tergabung di situ. Benar. Contohnya ya kita saat ini kan lagi ngobrol-ngobrol dan masih banyak lagi tongkrongan yang positif, tapi sayangnya kenyataannya di remaja kita saat ini menggunakan tongkrongan tuh yang negatif semua. Jadinya mindset orang juga mikir anak tongkrongan nih. Nah itu dia kan. Iya. Jadi banyak juga kayak misalnya orang tua nih kalau kita ngomong kita ngumpul nih sama teman-teman pasti mau nongkrong ya. Nah iya stigmanya langsung wah lu ngumpul sama teman-teman lu mau ngokok-ngokok lu ya kan bandel kan lu. Iya padahal benar kata lu tadi banyak dari tongkongan yang positif bisa kita gunain sebagai hal positif. Banyak. Kalau dari lu sendiri nih bang, lu kan suka nongkrong. Gimana sih keadaan tongkrongan lu? Apakah semuanya positif? Apa semuanya ada yang negatif juga? Gimana? Ya kalau dibilang positif enggak karena awal kami nongkrong juga tapi ada lah ya kan yang awal kami nongkrong kan enggak langsung kita nongkrong yuk kita mau langsung positif gitu kan. Jadi awal positif enggak, emang kita tergabung dari ya balik lagi remaja-remaja labil yang sebenarnya bingung. Kita sama-sama gue bingung mau ngapain, lu bingung mau ngapain, ya udah yuk kita bingung bareng-bareng. Sebenarnya tongkrongan kayak gitu, tapi ya gimana ya sebenarnya lama kelamaan ya gue dalam tongkongan itu lama-lama kami juga nyari apa yang harus kami lakukan gitu. Jadi kayak kalau lu setiap hari kerjaannya cuman ngobrol-ngobrol ngokok-ngokok doang, lama-lama kayak apaan sih kita ngapain sih sebenarnya selama ini kan gitu kan lama-lama. Jadi ya dalam tongkongan juga gue usahakan ya kalau bisa positif kenapa enggak. Kadang lah adalah gue sama teman-teman gue misal nge-cover lagu kita upload di YouTube, atau ya gue puji Tuhan sih beberapa anak tongkongan gue juga pelayan gitu kan di gereja ini. Jadi ya gue ikutlah pelayanan sama mereka. Kan pelayanan kayak gitu juga sama aja kan tongkongan juga. Yang penting kan komunitas kayak gitu kan. Jadi ya kalau dibilang kami ngumpul untuk melakukan hal positif ya enggak juga. Tapi sebisa mungkin kalau ada hal positif yang bisa kami lakukan ya kenapa enggak gitu kan. Kalau dari lu sendiri emang gimana tongkrongannya? Tongkrongan gue ya gue bersyukur sih gue ada di gimana ya, beragam lah ya istilahnya. Jadi gue juga nggak cuman tongkrongan gue tuh nggak semuanya positif dan nggak semuanya juga negatif. Gue juga di situ gue bersyukur juga kepada Tuhan. Kenapa? Soalnya gue juga jadi ya mungkin gue pernah lah terbawa ke yang negatif gitu. Contohnya yang sudah lo sebutkan tadi. Tapi melalui tongkrongan yang negatif itu gue juga jadi gimana ya, gue jadi lebih terbuka kepada Tuhan kepada sesama gue, kepada teman-teman gue, karena gue tahu gitu alasan mereka ikut ke tongkrongan negatif itu gara-gara apa. Iya. Kalau menurut lu emang apa sih alasan anak-anak nongkrong? Biasanya ya kalau dari pendapat gue ya, dari yang udah gue lihat di teman-teman gue itu biasanya mereka kegabung ke tongkrongan yang negatif gitu karena mereka lebih merasa dihargain di situ. Mereka ngerasa lebih apa ya,
lebih dikasihi lah di situ. Padahal kan sebenarnya kalau yang kayak kita tahu kan sebenarnya hubungan mereka toksik, tapi mereka merasa di situ mereka dihargain. Iya, benar. Kenapa? Karena mereka kecewa dengan lingkungan luarnya. Iya. Contoh misalnya keluarga mereka misalnya nggak dapat figur-figur yang mereka harapkan. Akhirnya dia lari ke tongkrongan. Mungkin mereka juga udah pernah berusaha untuk ke tongkrongan yang lebih baik, tapi ternyata respon mereka kurang gitulah. Benar-benar. Jadi menurut gua gara-gara mereka keseringan ya kasusnya, gara-gara mereka mendapatkan gimana respect dari orang yang salah gitu. Benar-benar banget respect dari orang yang salah. Enak tuh kata-katanya. Karena emang gua sering ketemu yang kayak gini sih. Emang di tongkongan tuh namanya orang yang nongkrong bersama pasti temen lah, Iya, kan? teman. Jadi gue pernah juga nanya ke salah satu teman gue yang ya mungkin tongkongannya sedikit berbahaya lah gitu kan, identik ya. Terus gue bilang, kenapa sih lu mau sama teman-teman yang kayak gitu? Karena ini anak sebenarnya baik nih, gue tahu nih anak sebenarnya nggak terlalu suka ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, nggak usah lah gue sebut kesalahannya lah. Terus dia ngomong kayak gini, ya gimana ya, mereka itulah teman-teman gue. Waktu gue lagi susah mereka yang datang. Iya, soalnya mereka merasa dihargai gitu. Masa acceptance, ada penerimaan kan. Dan ya kita kan makhluk sosial nih, pasti kita butuh kelompok yang menerima kita kan. Sayangnya banyak kan remaja yang menerima satu sama lain melakukan hal yang negatif. Balik lagi tadi, benar sih. Dan emang ya ini pasti ngaruh juga ke lingkungan sosial dia sih. Kayak lu tadi kan sebutin mungkin keluarganya kekurangan figur, itu juga bisa. Bahkan gue dengar ada teman gue yang waktu itu juga dia sampai dia ikut tongkongan yang gak benar juga. Tahu gak kapan? Gagal ditolak sama gereja. Dia pernah pelayanan, dia melakukan kesalahan di pelayanannya, dia ditolak sama gereja. Bukan sama gerejanya ya, tapi sama orang-orang di sekitarnya. Iya, sama komunitas remaja di gerejanya. Akhirnya dia cabut, dia lihat ada anak-anak yang lagi nongkrong dan anak-anak yang lagi nongkrong ini nerima dia. Ya kenapa enggak? Akhirnya dia ikut ke sana. Dari yang awalnya pelayan remaja jadi anak tongkongan yang kerjaannya ngokok-ngokok. Itu sih. Jadi gimana ya? Kita nggak bisa langsung ngejudge. Oh lu nongkrong lu bandel lu. Oh lu nongkrong pasti lu karena kagak suka ke gereja lu. Pasti lu karena kagak suka pelayanan. Enggak juga. Kita juga kalau mau ngejudge dia juga harus tahu kondisi dia lah. Yes, itu benar. Kita harus, nggak bisa kita asal menghakimi gitu aja. Kita juga harus paham kondisi dia, keadaan dia saat ini gimana. Betul. Karena emang banyak sih justru gue dibanding kesel karena gimana ya, gue sendiri juga pernah ada lah di situ kan. Kita bukannya udah berani ngomong gini bukannya udah tobat, bukan karena udah 100% benar. Bukan karena kita udah benar, tapi 100% benar. Kalau dari gue sendiri ya, gue udah pernah ada di sana dan gue menemukan kalau di sana sebenarnya nggak ada jawaban. Yang gue temukan jawaban adalah ya di pelayanan, ya di Tuhan, dan ya di tongkongan yang sehat dalam tanda kutip. Jadi gue ngomong kayak gini bukan sebagai orang yang udah menang, tapi gue ngomong kayak gini untuk orang yang udah menemukan jawaban. Dan gue berharap teman-teman yang ngedengar juga menemukan jawaban yang gue temukan gitu kan. Jadi yang gue temuin kayak gini, banyak dari mereka yang dibanding gue kesel, justru gue kasihan. Gue kasihan karena ya kayak yang lu bilang tadi, dia di accept, dia diterima di tempat yang salah. Jadi dia menemukan kenyamanan di kenyamanan yang salah. Dia menemukan kenyamanan di tempat di mana orang-orang di sana melakukan apa yang seharusnya nggak dilakukan. Tapi dia menemukan kenyamanan di sana, ya kan? Jadi ya gimana ya? Menurut gua ya itu sih sebenarnya tugas kita sebagai orang-orang yang tugas kita bersama sih. Sebagai orang-orang yang ya anggaplah kita udah nemuin persekutuan yang sehat gitu kan. Kayak tadi yang gue bilang ada anak yang ditolak dari gereja, akhirnya dia jatuh ke persekutuan yang nggak benar, ke tongkongan yang nggak benar. Dan apa nggak disayangkan anak-anak yang kayak gitu? Lu nggak bisa ngejudge anak yang kayak gitu, anak yang bandel. Enggak, dulu dia pelayan, ya kan? Jadi menurut gue ini tugas dari kita bersama gitu kan, untuk apa? Untuk menyediakan kenyamanan di tempat yang benar. Untuk menyediakan kenyamanan di sesuatu yang positif. Ya nggak sih? Makanya gue dibanding kesal dan menjudge mereka sebagai seseorang yang salah, gue lebih kayak kasihan juga nggak benar juga sih kata-katanya. Tapi ya untuk memahami lah ya. Iya, benar-benar gue lebih memilih untuk memahami dia dulu gitu, dibanding langsung bilang oh lu tongkongannya nggak sehat, oh lu salah, lu oh lu nakal lu anaknya kayak gitu. Karena gimana ya, gue sedikit sharing tentang gue tuh orangnya
nggak suka ngambil keputusan cuman dari kata-kata orang gitu. Gue nggak suka ngambil kesimpulan cuman dari kata orang. Oh ini begini, ini begitu. Lu ngerokok salah, lu mabuk salah, lu minum salah, lu bla 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 salah, gini gini. Gue nggak suka yang langsung ngejudge kayak gitu. Gue tuh lebih suka langsung memahami kondisinya terlebih dahulu ya. Gini, gue punya teman, gak usah gue sebut lah ya namanya. Jadi tuh dia, menurut gue ya, dia orangnya baik banget. Dia tuh kayak peduli banget gitu sama teman-temannya. Tapi sangat disayangkan dia nih ikut tawuran, ikut rokok, mabuk-mabukan. Gue penasaran dong kan. Gue tipe orang yang maunya langsung mencari tahu sendiri. Makanya gue mungkin waktu dulu SMP mungkin gue sering kena kasus karena gue emang teman-teman gue tuh banyak yang kegiatannya negatif. Jadi gue juga ikut ke sono buat mencari tahu. Akhirnya gue dapet nih kesimpulan mengenai teman gue yang sering tawuran ini. Apa tuh? Gini, jadi dia waktu tahu, dia tuh gue lihat ya, dia sering kayak istilahnya sering mengikuti ibadah, sering persekutuan, tapi dia ikut tawuran. Nah gue cari latar belakangnya, ternyata emang bener seperti yang udah gue curigain, emang latar belakang dari keluarganya buruk, nggak baik gitu. Dia mungkin kurang mendapatkan relasi yang dia harapkan dari keluarganya, makanya dia kecewa. Karena gue nanya loh, lu ngapain ikut tawuran? Lu tawuran? Gue nanyain dia waktu dia ikut tawuran, kenapa lu ikut tawuran? Lu kan tawuran ya emang sih lu nggak tawuran mati, tapi lu tawuran juga mati. Dia ngomong sempet kayak gitu. Gua katain lu bodoh banget kayak gitu. Kalau gitu lu sekarang diri aja depan kereta, mati aja lu sekarang. Karena nggak guna kan kalau kayak gitu. Gue nanya kenapa lu kayak gitu, dan emang dia merupakan bentukan dari lingkungannya sih kalau kata gue. Emang lingkungannya tuh yang membentuk kayak dia kayak gitu. Karena selama gue berteman sama dia tuh orangnya solid banget gitu. Benar-benar setia banget sama kawannya. Kadang kalau gue lagi susah dia datang bantuin gue. Padahal dia tahu kalau gue juga istilahnya apa ya? Istilahnya gue tuh awal-awal deket sama dia tuh gara-gara kepo doang sebenarnya. Dia tahu itu. Gara-gara kepo sama kehidupan dia. Dia tahu itu, tapi dia benar-benar solid banget sama gue. Kenapa sih lu mau berjuang gitu? Lu mau berkorban sama temen lu? Karena kan kalau lu, padahal kan kalau lu misalnya tawuran, mungkin lah gue yakin kalau misalnya tawuran ada temen lu yang jatuh dibacokin, pasti lu bakal bantu dia. Tapi kan belum pasti kalau lu yang di posisi itu yang dibacokin, temen lu bakal datang buat nolong lu. Terus jawaban dia tuh bikin gue kaget tuh. Dia percaya temennya bakal nolongin dia. Berarti kan di sini dia yakin banget kalau temannya tuh pasti bakal balik buat nolongin dia. Berarti kan di sini udah jelas gitu loh. Kalau dia tuh udah mendapatkan toksik banget gitu loh. Dia udah dibutakan lah oleh pertemanannya yang toksik. Karena dia emang bener-bener lebih merasa dihargai di situ. Di situ sih gue kecewa banget dia. Tapi gue bingung kecewa sama siapa. Masalahnya gue kalau kecewa sama dia juga korban menurut gue. Terus gue bingung kecewa sama siapa. Gue juga kecewa sama diri gue, kenapa gue nggak bisa ngebangun dia jadi lebih baik. Gue ngomong kayak gini bukan karena gue emang 100% udah bener sih. Gue ngomong kayak gini karena gue prihatin lah sama dia, istilahnya pengen gimana, gue pengen mengajak dia juga. Gue bingung keadaan sekarang gimana cara ngajak dia. Gue ngomong kayak gini, gue ulang lagi nih kata-kata gue ngomong kayak gini bukan gara-gara gue 100% udah benar, gue udah suci, bukan. Tapi gue bingung kan ngomongnya. Sebenarnya gini sih, gue belajar ya di kampus gue ada namanya Poskel itu proses kelompok gitu. Jadi teologi dalam berkelompok. Dan kita diajarkan kalau emang manusia itu bergantung sama penerimaan. Iya. Manusia itu nggak bisa hidup sendirian dan dia tahu kalau dia nggak diterima. Nggak, manusia itu pasti nyari tempatnya masing-masing gitu kan. Dan balik lagi kayak yang tadi gue bilang, kadang sebagai remaja yang labil, yang nggak tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya, banyak dari kita yang akhirnya terjebak di kenyamanan yang salah.
banyak dari kita yang akhirnya masa kalau kita diterima di satu kelompok, ya udah berarti gue harus tergabung di dalam kelompok itu, karena kita belum bisa sorting diri kita sendiri, ya kan? Jadi ya mungkin kayak temen lu yang tadi, temen lu bilang ini anak adalah anak yang setia gitu kan, dan ya mungkin dia menemukan kalau di kelompok yang tawuran ini dia bisa menggantungkan kesetiaan dia. Iya. Kayak gitu kan? Dari yang gue lihat sih teman gue ini kayak percaya banget sama temennya, dia kayak benar-benar dari sudut pandang gue ya, itu kayak cuma dimanfaatkan sama teman-teman gengannya dia, kayak cuma dijadiin suruh beli ini suruh beli itu, ikut tawuran, ikut ini ikut itu, ikut mabuk, ikut ngerokok, tapi dia tuh tetap percaya banget gitu sama temennya itu, padahal udah jelas-jelas temennya ini membawa dampak buruk bagi dia. Itu gue benar-benar bingung loh, gimana cara ngajak dia supaya bisa ngerangkul dia. Ya, iya sih. Sebenarnya satu lagi sih yang mungkin kita kurang sadarin. Karena menurut gua kalau pengen ngubah dia tuh nggak cukup gua seorang, harus semua orang ikut ngerangkul dia, termasuk dari keluarga. Karena kalau menurut gua kita cuma bisa support dia, ngubah hidup dia tuh itu tergantung dia doang. Apakah dia mau menerima kenyataan hidup dia terus berteman dengan itu semua atau gimana? Atau tetap dengan pelariannya dengan teman-teman yang toksik itu? Ya sebenarnya satu juga sih yang kita sebagai remaja kadang kurang paham adalah kalau yang kita lakukan itu salah. Banyak dari kita yang ngelakuinnya ngelihat, ya balik lagi kan tadi karena kelabilan kita, ngelihat kalau orang di sekeliling kita akhirnya lakuin, kita ikutan lakuin. Dan itu adalah hal yang normal bagi seorang remaja gitu kan. Dan ya benar kata lu tadi, untuk mengubah seseorang yang kayak gitu enggak. Ya sebenarnya kalau lu bilang lu kurang juga itu terlalu pesimis sih. Gua punya banyak cerita di mana pertobatan cuma dibutuhkan dari satu orang yang percaya. Gue punya banyak kok. Jadi lu jangan nyalah, jangan langsung nyalah dulu bilang ini orang gak bakal keubah nih. Enggak. Orang kayak gitu bisa. Cuman balik lagi tadi kan, manusia itu butuh banget yang namanya penerimaan. Dan ya sayangnya banyakan dari remaja itu melakukan penerimaan di tempat-tempat yang salah. Karena emang remaja-remaja yang kayak gitulah yang gampang menerima orang gitu kan. Jadi satu mungkin yang harus kita pahami juga bahwa banyak banget hal yang diterima di masyarakat adalah hal yang salah. Iya. Itu banyak dari kita yang menormalisasi hal-hal kayak gitu. Sebagai contoh paling gampang mungkin ya kayak tadi tongkongan gitu, tongkongan, rokok, minuman keras. Banyak dari kita remaja yang menormalisasi, ya udah nggak apa-apa, gue masih remaja kok, hal yang wajar buat gue untuk ngokok-ngokok. Ya nggak apa-apa lah, gue masih anak kecil kok, masih umur segini, adalah hal yang wajar buat gue senang-senang sama teman-teman gue kayak gitu kan. Dan ya menurut gue benar kata lo tadi, pertobatan itu dimulai dari diri sendiri. Berbalik itu dimulai dari keadaan dimana lu akhirnya tahu, oh iya ini salah dan gue nggak dapat apa-apa dari sini, ini salah dan udah saatnya gue berhenti kan kayak gitu. Kalau lu inget ada perumpamaan di Alkitab, perumpamaan tentang anak yang hilang. Oh iya. Jadi dia kalau cerita gampangnya, pokoknya dia sebenarnya anak dari bapak yang kaya gitu kan, orang kaya. Dia dikasih berlimpah. Gue berani bilang dia dikasih berlimpah, karena kalau nggak berlimpah dia nggak bakal ninggalin bapak gitu kan. Jadi dia dikasih berlimpah, dan di dalam kelimpahannya akhirnya dia masa ya udah gue pergi dah, gue cabut dari bapaknya, dan dia spare duit dia itu di hal-hal yang ya negatif, foya-foya kan. Kalau Alkitab bilangnya foya-foya gitu kan, ya hal yang negatif. Nah ini yang gue bilang sadar kalau yang kita lakukan salah. Sadar itu step paling awal dari pertobatan, sadar yang kita lakukan salah. Jadi kalau lu baca, ada satu poin yang gue pengen poin adalah anak ini baru mau balik ke bapaknya waktu dia sadar kalau di luar bapaknya dia nggak bisa apa-apa, ya kan? Jadi waktu dia udah mulai miskin, ketika dia udah susahnya, waktu dia udah mulai susah, dia ngomong gini di ayatnya, dia tulis kayak gini, di rumah bapakku ada makanan, sedangkan di sini aku harus makan makanan babi. Kok makan babi masih enak kan, makan babi guling mah enak. Babi enak. Kalau di sini aku harus makan makanan babi, kayak gitu kan dia bilang. Nah di titik itu akhirnya nih anak tahu, oh iya aku sudah berdosa, aku udah salah, karena di sini aku nggak dapat apa-apa, di sini aku nggak dapat jawaban gitu kan. Akhirnya barulah dia memilih untuk berbalik ke bapaknya. Nah ini yang sayangnya banyak remaja nggak sadari. Kayak tadi yang gue bilang,
gue sendiri juga nggak tumbuh langsung di kalangan yang benar gitu. Mungkin kalau gue malah bersyukur lu adalah orang yang mau narik temen lu gitu kan. Kalau gue dulu adalah orang yang harus ditarik, justru kebalikannya gitu kan. Gue nggak langsung hidup karena mentang-mentang gue dibilang anak STT terus dibilang oh lu berarti emang ini lu ya rohani banget lu ya. Kagak, gue dulu juga harus ditarik gitu kan. Tapi ada di satu titik akhirnya gue sadar kalau yang gue lakuin ini salah, yang gue lakuin ini nggak membuat jawaban buat gue. Yang gue lakukan ini malah menyakiti gue gitu, malah bikin susah gue, negatif gue. Dan ya gue bersyukur waktu dalam perjalanan gue mencari jawaban ada komunitas yang mau nerima gue, komunitas yang positif. Itu rohani Kristen di sekolah gue, Rokris. Jadi ya balik lagi, jadi sebelum gue nemu Rokris pun gue terlibat di kenyamanan yang salah. Tapi akhirnya gue sadar walaupun gue nyaman bukan berarti ini benar. Walaupun gue diterima di sini bukan berarti gue harus ikut mereka. Karena di sini gue nggak nemuin apa-apa. Sampai. Iya. Sedangkan di sana mungkin di sana kelihatannya nggak seru, di sana kelihatannya nggak asik. Tapi kayak yang anak yang hilang tadi bilang di rumah bapakku ada makanan, di sana ada jawaban. Kan itu. Yang jadi pesan paling gampang buat remaja tuh kayak gini. Lu sortir apa yang lu lakuin sekarang. Lu nemu gak sih sebenarnya apa yang mau lu lakukan di dalam tongkongan lu? Lu nemu gak sih sebenarnya apa yang mau lu lakukan ya di persahabatan lu lihat persahabatan lu sekarang dan lu bayangin apa yang bakal lu lakukan ke depannya gitu. Di masa depan lu mau jadi apa dengan teman-teman yang kayak gini? Kayak gitu kan? Jadi ya tapi gue puji Tuhan banget ya, gue denger cerita lu berarti masih ada lah anak yang pengen menarik orang-orang kan. Lu punya teman yang lu anggap salah gitu, terus lu pengen tarik dia supaya ke jalan yang benar. Gue dulu enggak, gue adalah orang yang skeptis, gue ada orang yang judgement banget, gue gampang banget menjatuhkan penghakiman. Jadi gue dulu itu kelas 10 itu gue aktif di Okris kan. Kayak yang tadi gue bilang, gue akhirnya diterima di Okris dan gue memilih aktif di sana. Dan dalam keaktifan gue itu dikit banget yang ikut aktif sama gue, apalagi cowoknya ya. Kami dari cowok itu mungkin belasan lah, dari belasan cuma ada 3 yang aktif Okris. 3-3nya pun pengurus gitu kan. Nah bedanya gue sama lu adalah gue langsung judgement. Oh berarti orang-orang yang gak pengen Okris ini adalah orang-orang bandel. Orang-orang yang gak ikut Okris ini gue gak butuh mereka. Karena yang gue butuh cuma Okris, dan di luar Okris gue gak butuh mereka. Gue judgement, segitunya gue judgement orang-orang zaman dulu. Dan akhirnya Akhirnya orang-orang yang gue marginalisasi, orang-orang yang gue jauhin gitu. Kan gue kan aktif di Okris dan gue nganggap ya udah orang-orang yang kagak mau Okris berarti gue nggak butuh mereka. Sedangkan gue yang ngegerakin Okris kan. Orang-orang yang gue marginalisasi ini malah makin menjauh sama Okris, ya enggak? Ya. Karena mereka karena ada orang-orang kayak gue gitu. Karena ada orang-orang kayak gue yang nggak pengen accept mereka, nggak pengen nerima mereka. Akhirnya mereka ya udah gue nggak diterima di sini, ngapain gue positif, ya kan? Banyak dari kita yang kayak gitu, banyak dari kita yang nyalahin lu tongkongannya nggak positif, lu salah lu. Judge saya gitu ya. Masalahnya tongkongan yang positif nerima mereka gak? Iya. Itu banyak loh yang salah. Oke, gue udah sadar nih, gue salah nih, tongkongan gue negatif nih. Sekarang gue pengen coba aktif deh di gereja. Pas dia aktif di gereja diomongin, ini bukan yang biasa nongkrong ya? Oh dia sekarang sosokan sih aktif di gereja. Nah iya itu dia tuh realita kita sekarang banyak yang kayak gitu. Gimana ya? Yes, di satu sisi dia salah karena dia memilih tongkongan yang negatif. Tapi bukan berarti tongkongan yang positif isinya orang-orang positif juga. Iya. Itu harus banyak dari kita yang mikir, oh ini orang anak pelayanan nih, pasti dia bagus kehidupannya, pasti dia anak baik. Oh ini orang suka nongkrong nih, dia kerjaannya ngokong-ngokong doang, pasti dia jahat, pasti dia kerjaannya nakal. Iya. Tanpa kita sadar kalau kadang di sana lah baru ada tembok di antara tongkongan positif dan tongkongan negatif. Di sana ada tembok yang bilang, oh lo anak tongkongan negatif lo nggak bisa kesini, karena di sini cuma isinya anak-anak positif. Iya. Ada kubu-kubuan gitu ya. Ada kubu-kubuan. Kembali lagi tadi kan ini juga yang mengakibatkan stigma masyarakat salah terhadap tongkongan, terhadap persekutuan remaja. Karena kalau lu ngomong, oh iya lu tongkongan remaja, lu pasti nongkrong buat hal yang negatif, kayak gitu kan. Karena ternyata yang positif nggak segampang itu dalam menerima orang. Dan gue sangat menyayangkan itu sih. Gue punya banyak lah persekutuan yang positif, persekutuan dari gereja gitu, dan
emang gampang banget untuk anak-anak persekutuan menjudge orang di luar persekutuan mereka. Salah satunya gue tadi kelas 10. Sampai akhirnya gue sadar kalau kita nggak menyediakan tempat untuk orang-orang yang negatif, selamanya orang ini akan negatif. Ya enggak? Kalau kita punya stigma, oke, ini orang negatif dan dia nggak punya tempat di tempat yang positif. Ya udah, selamanya stigma ini benar. Selamanya dia akan negatif. Kelas 11 gue disadarin hal itu. Kelas 11 gue puji Tuhan dikasih kesempatan untuk jadi ketua rohani Kristen. Dan gue akhirnya sadar kalau gue nggak bisa sendiri. Jadi kan kayak yang tadi gue bilang, ya udah gue rokis, semua orang di luar rokis gue nggak peduli. Semua orang di luar rokis berarti bukan sahabat gue nggak nerima mereka. Sampai akhirnya gue sadar, oh iya ternyata nggak bisa kayak gitu. Karena Tuhan sendiri juga bilang, pergilah baptislah semua orang jadi muridku. Jadi artinya lu gagal jadi Kristen kalau lu doang yang baik. Itu kadang remaja yang jahat ya bodoh amat, remaja yang baik juga kagak mikirin. Lu gagal jadi Kristen kalau cuman lu jadi yang baik. Karena seharusnya Kristen itu membaikkan semua orang, berdampak sama semua orang. Tuhan bilang kita disuruh jadi terang dan garam. Garam itu mengasinkan semua makanan. Lu nggak bisa dibilang garam kalau lu doang yang asin. Iya. Makanan yang ditaburin kagak asin, ya kan? Jadi akhirnya gue sadar dan ya akhirnya gue mencoba buka diri. Gue mencoba membuka ya anak-anak ini gue accept di Rokis. Tapi masalahnya ada telat dalam artian ini anak udah nggak suka Rokis duluan. Stigma Rokis nggak nerima anak-anak yang kayak gitu, nggak nerima anak-anak negatif dalam tanda kutip ya, nggak nerima anak-anak bandel dalam tanda kutip. Dan itu realita menyakitkan yang sangat sulit untuk diubah. Begitupun di gereja, begitupun di komunitas-komunitas lain, di persekutuan-persekutuan rohani. Kenyataan bahwa persekutuan gak menerima secara total anak-anak dalam tanda kutip negatif. Dan inilah stigma yang harus banget kita patahkan. Ini stigma yang harus banget kita buang. Sama kayak lu tadi, lu ada orang yang pengen ngajak temen lu balik, ayo lu salah. Lu ini gue tahu lu setia tapi lu setia sama orang yang salah. Ayo kita ke tongkrongan yang benar. Ayo kita ke persekutuan yang baik. Inilah yang harusnya semua persekutuan lakukan. Menjangkau anak-anak yang lu persekutuan lu salah. Tongkrongan lu nggak ada jawaban di tongkrongan lu. Di sini kami punya jawaban, jadi ayo join ke kami. Itu yang harusnya persekutuan dan sayangnya dikit banget persekutuan yang mau terbuka itu. Gue kecewa juga justru kebanyakan orang-orang yang memiliki tongkrongan yang positif juga maunya tuh narik yang orang-orang positif doang. Yes, itu harusnya kan dia menjala yang yang ibaratnya orang-orang yang memiliki kecewaan gitu sampai dia kecewa. Gue juga sebenarnya dulu gue waktu kecil gue juga nggak dari lahir tiba-tiba pengen memahami perasaan orang, nggak. Gue juga dulu pernah di fase-fase kayak teman gue, dimana gue juga merasa kecewa gitu loh karena sesuatu hal. Gue hidup kayak benci banget sama sesuatu tersebut. Nggak usah gue sebut lah sesuatu itu apa. Gue hidup dengan benci terhadap itu semua. Jadi gue juga mencari pelarian. Pelarian gue ke teman-teman gue juga. Dan gue ngerasa gue nggak butuh yang lain, gue cuma butuh teman gue. Karena bagi gue yang mengerti gue cuma teman gue. Dulu gue sempat ada di fase itu sampai bodo amat sama semuanya. Tapi semakin kesini gue makin sadar, gue hampa, kosong gue kayak gini. Hidup gue cuma gini-gini doang. Bangun nongkrong sampai malam balik, bangun nongkrong sampai malam balik. Apa sih yang salah? Menurut gue teman-teman gue baik kok, tapi ternyata gue salah. Setelah gue pernah ikut retreat, tapi gue lupa waktu itu retreat apa. Gue sadar kalau ternyata hubungan pertemanan gue ini yang awalnya gue pikir baik malah justru toksik. Toksik bagi gue. Makanya gue baru-baru ini aktif di gereja, di Rokis. Gue mulai mencari kegiatan yang positif. Awalnya tuh gue udah ngerasa gak yakin sih bakal diterima di hubungan mereka. Soalnya gue ngerasa mereka tahu kalau gue tuh
istilahnya Badung lah, susah diatur. Dari Sebatak bener itu. Badung. Dari waktu gua masih CD, waktu gua sekolah minggu, gua terkenal bandel banget. Terus gua baru-baru ini di SMA ini gua mencari kesibukan dengan pergumulan yang positif, dengan relasi yang positif. Gue daftar di Rokris, terus gue daftar di pengurusan, dan puji Tuhan respon mereka baik-baik. Jadi mungkin, tapi gue jujur gue kecewa juga sama orang-orang di sekitar gue, karena masih banyak orang yang memiliki jiwa menghakimi daripada jiwa pemerhati. Mereka lebih suka menghakimi daripada merhatiin kondisi mereka. Kita bisa contoh simpelnya apa ya? Contoh paling dekat tuh dari keluarga deh. Gue yakin ada aja pasti orang tua yang ngomong jangan temenan sama ini, dia bandel. Gue pernah digituin. Itu gue ada kecewa juga sih di situ, karena tahu bandel dia itu bandel dari mana? Karena dia kan tahu bandel juga paling cuma dari kata-kata orang kan. Kenapa langsung ngehakimi dia kalau dia itu bandel? Itu gue kecewa sih sama orang-orang yang seperti itu. Dan emang ya balik lagi kayak tadi kan, lu bilang jangan temenin dia bandel anaknya. Dan ya kalau kayak gitu selamanya anak itu akan jadi bandel. Udah dikasih stigma bandel, dibilang Dicap jangan bandel, ditemenin makin supaya kecewa jangan aja. bandel. Ya udah Kecewa bandel. makin kecewa. Makin bandel. bandel, makin merasa nggak guna lagi dia. Jadi harus pintar-pintaran kita lah ngerangkul dia ya. Tapi emang susah, ngerangkul itu susah. Emang susah banget. Untuk ngebawa apa ya suatu, apalagi kalau kita bawa Hani ya. Bawa Hani dalam artian ayo ikut persekutuan yuk, ayo ikut pelayanan yuk, ke anak-anak yang udah nyaman dengan kenakalan mereka dalam tanda kutip, dengan kenegatifan mereka, itu susah banget. Harus bertahap sih. Kita harus masuk ke lingkungan dia juga. Itu Kita harus masuk ke lingkungan dia. Nggak bisa kita langsung ngajakin gitu aja secara mentah. Kita juga harus ikut tergabung lah dengan lingkungan. Banyak dari kita yang ngomongnya pengen ngangkul, ngomongnya pengen nawarin, tapi yang kita lakukan cuma gini nih, ayo yuk ikut kebaktian yuk. Nggak ada teman. Ya udah deh minggu depan ikut lagi ya. Udah terus cabut. Habis itu ngomong Maja ada gini-gini loh, ayo yuk ikut yuk. Udah habis itu cabut. Gue belajar dari waktu gue lagi ya balik. Dulu pun gue selalu nganggep kalau seorang nggak pengen ikut Tokis itu karena pilihan dia kan, karena emang dia nggak pengen ikut Tokis aja gitu. Sampai akhirnya gue sadar kayak gini, kalau emang terlalu sulit membawa dia masuk Tokis, gue bawa Tokis ke dia. Kalau emang sulit membawa tongkongan masuk ke dalam Tokis ini, gue bawa Tokis ke tongkongan. Dalam artian gue yang masuk tongkongan itu, gue yang memberi diri ke tongkongan. Gue itu jadi anak-anak yang Kristen yang di luar, yang tadinya nggak pengen ikut Tokis gitu kan, ya ada kerinduan gue untuk ikut temenan sama mereka, dan pada endingnya untuk mengajak mereka Tokis lagi gitu kan. Akhirnya gue ikut dalam tongkongan mereka, gue ikut terjun untuk menjadi teman mereka. Karena kayak gini, kalau ada orang asing yang ngomong ke lu, lu salah lu, gue yang benar, ayo ikut gue aja ya. Apa nggak pengen lu tampol ya orang kayak gitu? Apaan sih lu tiba-tiba lu datang-datang ngomong kalau gue salah? Iya kan, lu datang-datang ngomong kalau gue salah kan kayak gitu. Tapi gimana kalau sahabat lu yang ngomong, kayak ini udah kagak benar deh, ayo ikut gue yuk. Jadi dia juga jadinya mikir kan. Yes. Itu makanya ada orang bilang your action speaks louder than your word. Kalau pelakuan lu atau siapa diri lu atau aksi lu itu ngomong lebih kenceng daripada bahasa lu. Karena emang benar, kalau lu cuman bisanya ngomong doang dan itu udah lu anggap ngangkul, ya nggak ada yang bakal ngangkul. Untuk ngangkul seseorang lu harus masuk ke kehidupan seseorang itu, lu harus menjadi sesuatu buat dia, barulah lu bisa menarik dia. Dan ini yang gue coba aplikasikan ya di Tokis gue. Jadi kayak tadi yang gue bilang, kalau emang susah banget bawa tongkongan ini ke Tuhan, gue bawa Tuhan ke tongkongan gue. Keren. Gue bikin lah tongkongan yang kayak tadi yang gue bilang, gue awalnya ngumpul nih
nggak ada tuh ngumpul. Kita ngumpul nyembah Tuhan yuk. Mana gue ngomong gitu. Kita ngumpul nyanyi lagu rohani yuk. Apaan sih? Kagak, kita ngumpul. Ngumpul aja gitu kan, pulang sekolah. Gue ngumpul di deket sekolah. Bawa gitar. Kami semua rata-rata bisa main musik kan. Bawa gitar, main musik kami. Main musik, gue selipin lah lagu rohani satu. Lama-lama yang lainnya ikut. Akhirnya jadi rutinitas buat kami. Kalau ngumpul nyanyi lagu rohani. Dan kebentuk dari sesuatu yang simpel kayak gitu. Lagi nongkrong nyanyi lagu rohani. Lama-lama mereka akhirnya mengenal yang namanya persekutuan. Karena mereka temuin, oh ternyata gue kalau nongkrong gak usah ngokok-ngokok. Ternyata gue kalau nongkrong bisa juga ikut nyanyi-nyanyi bareng sama ini. Dan ya itu yang gue lakukan, yang gue coba lakukan. Gue bawa Tuhan ke tongkrongan gue. Dan menurut gue itu efektif banget sih dalam menjaring, karena gue sendiri dimenangkan sama teman gue dengan cara yang kayak gitu ya. Waktu gue masih jauh, waktu gue masih apa, dia datang, dia jadi teman gue dan dia bawa Tuhan ke hidup gue. Dan ini yang gue harapkan remaja, khususnya remaja Depok 1 bisa lakukan ke teman-teman yang lain. Lu udah dimenangkan sekarang, apalagi mungkin pengurus remaja atau anak-anak yang emang suka ikut ibadah remaja gitu kan. Oke, lu udah dimenangkan sekarang, lu udah rajin, bawalah Tuhan ini, bawalah kehajinan yang lu punya ini ke teman-teman lu yang belum rajin. Ya, betul banget. Bawalah positif lu ini ke teman-teman lu yang negatif. Karena dan lu bakal kaget boy, asli, lu bakal kaget ngelihat gimana Tuhan make mereka. Lu nggak bisa ngejudge ini orang kerjanya nongkrong mulu, dia nggak bakal berguna di gereja. Enggak banget. Tuhan tuh punya cara paling gokil dalam milih orang-orang yang mungkin bagi dunia sih. Mungkin bagi dunia nggak ada gunanya. Karena kita tahu yang dipanggil dia jadi murid-muridnya juga bukan yang baik-baik. Yang dipanggil Matius pemungut cukai, yang satu nelayan, Yudas yang dia tahu bakal ngehianatin dia. Itu yang dipilih, itu yang dipakai. Dan gua sendiri juga disadarkan dan dikagetkan oleh teman-teman gua tadi. Gua selalu ngerasa, karena gue kan yang ngejaring mereka masuk OKIS, jadi gue selalu ngerasa oh berarti gue lah yang jadi guru mereka, gue lah yang jadi pengajar mereka, karena gue lebih rohani dari mereka. Itu di otak dan keegoan gue ngomong kayak gitu, sampai akhirnya tiba-tiba ini anak malah lebih aktif OKIS, malah lebih berkembang di OKIS daripada gue. Gue kaget lah, lu bukannya kemarin nongkrong di depan sekolah kagak pernah ikut OKIS, kenapa lu sekarang lebih rohani dari gue? Nah tapi itu menandakan kalau yang Tuhan pakai tuh bukan pemahaman kita. Kacamata Tuhan sama penglihatan kita beda. Kita bisa bilang, ini orang jahat, gak bakal kepake. Tapi Tuhan bilang, enggak, dari dia gue bakal sebarin firman gue. Jadi gak ada alasan buat lu gak bawa Tuhan ke mereka. Itu yang gue amalkan banget selama perjalanan gue di persekutuan remaja. Gue ngeliat banget gimana teman gue yang kelas 10, dia teriak-teriak, gue pengen bubarin OKIS, saking gitunya dia masa ditolak sama OKIS. Dia di gereja di depan gue yang seorang pengurus, dia ngomong OKIS kagak jelas, acara membosankan, gue hancurin nih. Iya dia ngomong gitu. Makanya gue kesel. Makanya gue gak pengen ngejaring dia. Cuman puji Tuhan kalau 11 gue terpanggil untuk ngajak dia OKIS. Walaupun rasanya pengen puk saya. Itulah kan remaja yang gampang ngejudge. Tapi kelas 12 di regenerasi, dia ngomong di depan OKIS tentang pertobatan dia. Gue ikutan nangis, gue ikutan ngeliat, wah buset, hebat banget Tuhan make ini anak. Dan di titik itu justru gue yang belajar. Di titik itu gue belajar kalau ya balik lagi tadi ada jawaban dari pertobatan. Ini udah ada beda sih, dari tadi kita ngomongin tentang gimana cara pertobatan, tapi ya sekalian lah gue kasih motivasi. Ada yang berbeda dari pertobatan. Ada hadiahnya. Gue ngeliat banget ini anak yang tadinya bener-bener gak jelas, lontang-lantung ngapa-ngapain aja, kerjaannya pulang sekolah nongkrong, baru pulang ke rumah malam, pulang sekolah nongkrong, baru pulang ke rumah malam. Dia ikut persekutuan, dia akhirnya belajar cara bermain musik, dan setelah dia mengaku bertobat tuh depan semua orang gitu kan. Ini gokil banget dan itu membutuhkan kehebatan banget lah untuk bisa kayak gitu ya. Lu bayangin, gue bersalah dan mulai dari sekarang gue pengen ikut Tuhan di depan semua orang. Buset, ini orang hebat banget itu, gitu kan. Butuh keberanian banget. Butuh keberanian total untuk seseorang yang tadinya gue judge negatif gitu kan. Dia bisa kayak gitu, dan setelah pertobatannya gue ngeliat ada pertumbuhan.
Gue ngeliat banget gimana Tuhan pakai talenta musik dia bukan cuma di gereja tapi untuk orang luar juga. Dia kan tadinya tongkrongan negatif kan ya. Walaupun dia udah ikut OKIS bukan berarti dia ninggalin teman-teman dia yang negatif. Tapi dia justru bawa bekat ke teman-teman yang negatif. Lu lihat ada jaring di situ. Dari awalnya gue yang nangkep dia, sekarang semua dia nangkep banyak banget orang di luar sana. Itu dan gue nemuin kayak wow, itu jawaban banget sih buat gue. Dari yang tadinya remaja yang nongkrong gak jelas, sekarang malah jadi jawaban dari buat doa banyak orang. Iya. Dan itu apa ya? Itu benar-benar ngeruntuhin pemikiran gue untuk ngejudge seseorang. Untuk ngejudge, oh kalau lu nggak ikut sesuatu, oh kalau lu nggak ikut ke gereja, kalau lu nggak ikut persekutuan, lu anak yang bandel. Itu benar-benar ngancurin dan justru memotivasi gue untuk membawa Tuhan ke lebih banyak orang. Emang Tuhan kita emang gokil banget sih, parah. Tuhan kita kerja di jalan paling dia tuh bisa menggunakan orang yang lu pikir nggak bakal ada guna, bakal jadi berguna banget. Terus gue juga mau ngomong ke teman-teman kita sekalian, jangan pernah buat ngejudge orang, karena kita siapa itu bukan bagian kita buat ngejudge orang. Mungkin memang gue lupa di ayat mana Tuhan mungkin pernah bilang untuk kita menghakimi sesama kita, tapi menghakimi secara benar, secara adil, bukan langsung menuduh lu salah, lu bidat, lu gini. Enggak, itu salah. Karena emang pada aslinya tur kita itu dosa. Kita tuh nggak ada yang suci, men. Kita semua berdosa. Lu ngejudge orang berdosa sedangkan lu sendiri berdosa. Kan aneh kan kayak gitu. Lalu siapa men ngejudge orang? Gue juga ada satu ceritanya tentang teman gue mau cerita dikit. Gue punya teman, mungkin ini bukan, gue mau ngomong tentang persekutuan tapi bukan yang berbau dengan agama. Jadi ada teman gue diajakin untuk gabung ke suatu organisasi gitu, dia nolak dengan alasan nggak dikasih izin orang tua. Terus orang-orang organisasi ini kayak langsung judge dia, alasan klasik banget nggak diizinin orang tua, bilangnya males nggak mau. Gitu. Gua kesel dong, kok langsung dijudge kayak gini. Gua tanya ke orangnya langsung, lu ngapa sih nggak mau ikut? Asli Kik, gua kan dipanggil Ekik ya. Panggilan gue jelek banget emang. Asli Kik, gue pengen banget ikut gituan. Gue tuh pengen nyari yang bisa ngisi waktu gue lah, tapi yang positif. Tapi emang orang tua gue tuh gini banget, ngekang gue banget, gue nggak dibolehin ikut gituan. Dari situ kan udah kelihatan banget ya jiwa-jiwa penghakiman kita, suka menghakimi orang. Padahal kan kalau misalkan kita nggak langsung menghakimi dia, kita memahami dia, kita tahu alasan dia yang sebenarnya. Kalau dia itu nggak diizinin orang tua kan kita bisa ngomong pelan-pelan, bantu ngomong dia ke orang tuanya, nggak langsung dihakimin. Lu males lu, nggak gitu. Tapi emang balik lagi sih, emang orang-orang zaman sekarang banyak banget yang punya jiwa-jiwa ngakimin gitu. Gue juga makanya mudah-mudahan dari podcast ini bisa ngebukain hati-hati mereka, karena emang ada kekuatan dari penerimaan, ada power dari acceptance, dan lu nggak bisa menerima seseorang kalau lu menghakimi dia. Iya betul banget. Lu harus kita knowledge kalau emang ada anak nakal, tapi bukan berarti kenakalannya itu nggak bisa kita ubah. Kita emang tahu kalau ada anak yang mungkin keras gitu dalam sikapnya, tapi bukan berarti karena kekerasannya itu nggak bisa bersahabat dengan kita. Justru menerima kekurangannya lah yang bisa kita lakukan gitu. Iya, gue berharap banget sih kita bisa menjadi persekutuan yang terbuka dan merangkul, yang menanggalkan segala penghakiman, menganggap kalau kita yang paling benar, dan justru menjadi terbuka. Karena emang gue suka kata-kata lu tadi, gue juga berdosa, gue juga rusak, gimana cara gue menghakimi lu gitu kan. Makanya gue waktu itu pernah join ke persekutuan gitu kan. Gue join ke persekutuan dan dia dimulai dengan tagline, jadi kami ada sharing, dan dia dimulai dengan tagline kayak gini, dan gue suka banget. Dia tagline kayak gini, gue di sini nggak pengen ngehakimin lu, gue di sini nggak pengen nasihatin lu macem-macem, tapi gue pengen denger cerita lu. Karena gue orang rusak, lu juga orang rusak, mari kita sama-sama memperbaiki satu sama lain. Dan itu spirit yang bisa banget sih kita gunain, kita bawa ke persekutuan gitu. Kalau isi persekutuan ini bukannya anak-anak yang udah baik,
tapi persekutuan ini terbuka karena anak-anak di persekutuan rusak, lu rusak, kita rusak, tapi kita sama-sama yuk memperbaiki satu sama lain. Kayak gitu kan. Itulah kekuatan dari persekutuan sebenarnya. Dan, oh iya, dari tadi kita kayak ngomongin tentang rokok juga ya. Rokok kenapa tuh? Bukan. Ini gue cuma mau ngelurusin. Gue nggak mau ngejudge kalau kalian tuh yang rokok, yang minum-minuman itu dosa, itu salah, itu nggak bener. Gue nggak mau ngejudge gitu. Tapi yang mau gue bilang tahu batasan dan tahu tempat. Ya. Karena emang setahu gue nih, koreksi gue kalau salah. Setahu gue emang di dalam Alkitab nggak ada ditulis sih rokok itu dosa, tapi di Alkitab ada disuruh kalau kita buat ngerawat diri. Iya. Karena dan bagi gue, lu mau mengkonsumsi apapun itu seterah lu, asalkan itu ada manfaatnya dan nggak merugikan lu. Kalau misalnya menurut lu rokok itu ada manfaatnya bagi lu, atau minuman itu ada manfaatnya bagi lu, karena kalau kata orang-orang ya, ngerokok itu katanya bisa buat nenangin diri, ngilangin stres ya, gitu. katanya gitu sih. Kalau misalnya menurut lu gitu ya it's okay, gua nggak ada masalah. Lu mau ngerokok juga bebas di tongkrongan lu atau gimana, tapi tahu tempat dan tahu waktu. Jangan langsung, jangan gimana ya, jangan di tempat-tempat yang harusnya nggak boleh lu malah ngerokok atau gimana. Dan tahu umurnya juga, karena batas umur rokok berarti 18 atau 17? Kayak nggak tahu juga, gua kagak ngerokok sih, puji Tuhan ya. 21 kalau nggak salah ya. Nggak tahu. Tapi batas umur rokok itu 21 tahun dan ya kita harus ngikutin apa kata perintah lah, aturan dari perintah. Jadi kalau batasnya 21 ya ngerokoknya pada umur yang segitu ya. Tapi gue nggak menganjurkan ya, kalau bisa berhenti. Sebenarnya gini sih, kalau dari firman Tuhan ya, gue lupa di kitab apa, tapi ada, dan ini terkenal kok. Segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak segala sesuatu berguna. Iya. Segala sesuatu boleh bagiku, tapi aku tidak akan membiarkan diriku dipahamba pada sesuatu. Dan Rasul Paulus juga bilang, Rasul Paulus atau Petrus bilang, kalau sesuatu yang ku anggap baik itu menjadi batu sandungan kepadaku, kepada kawanku, aku selamanya tak akan melakukan itu lagi. Kira-kira gitu loh kata-kata, gue lupa kata-kata. Gue pengen tekanin sebenarnya, dan aku tidak akan membiarkan diriku dipahamba oleh sesuatu. Jadi kalau emang kita ngomongin tentang rokok dan minuman keras gitu kan, dan sebenarnya nggak terbatas di situ doang, di banyak banget hal ini bisa diaplikasikan. Jadi dalam artian kayak gini, mungkin lu boleh aja ngerokok, mungkin ya, walaupun stigma masyarakat negatif tentang rokok, jadi sebisa mungkin jangan sih. Tapi juga sih mungkin lu boleh ngerokok, tapi kalau rokok ini cuman jadi penyakit buat lu, cuman bikin lu batuk, cuman bikin napas lu sesek, buat apa? Lu malah dipahamba. Mungkin lu boleh minum minuman keras, mungkin buat Indonesia anggaplah lu 21 gitu, batas 21 dan lu udah boleh minum-minum. Tapi kalau lu minum-minum ini buat mabuk-mabukan, buat apa? Kan kayak gitu kan. Jadi ya sebenarnya menurut gua terlepas dari dosa atau enggak, ini tentang wise atau enggak sih, bijak atau enggak, guna atau enggak. Pada dasarnya segalanya itu bermanfaat bila pada batasnya. Sama kayak ngegame, contoh lah ngegame. Gue ini dulu orang yang kecanduan game gitu, sampai mau dibanting laptop gue dulu sama nyokap gue. Contoh, kalau lu mau ngejudge gitu, oh lu main game dosa, ya enggak juga, emang main game dosa. Amat biasa aja main game. Tapi kalau lu main game 4 jam, apa nggak salah? Apa nggak guna? Apa nggak kecanduan? Kalau lu main 4 jam sehari gitu, atau 5 jam, atau lu sampai ngabisin duit lu buat beli cash di game gitu, apa nggak ini menyebabkan kecanduan? Gue dulu sih kecanduan game dah. Iya sama. Untung sekarang udah nggak terlalu, tapi sekarang kecanduan WA. Ya sama aja sih. Nah itu juga sosial media dosa atau enggak? Kagak. Tapi kalau lu 12 jam nih sampai jempol lu gini-gini nih. Nih main IG kayak gini, HP-nya ditaruh, jempolnya tetap gini-gini. Ada loh yang kayak gitu, penyakit kayak gitu. Jempolnya tetap kayak gini, kocak banget. Ya kalau kayak gitu balik lagi, emang guna. Iya. Kecuali kalau lo misalnya influencer gitu, atau yang kayak Aukawin snapgramnya titik-titik tapi ngasilin duit, ya apa-apa lah, emang kerjaan lu emang gitu. Kerjaannya. Tapi kalau lu juga lagi ngurang-ngurangin sih sekarang. Iya, kalau kerjaan lu cuma nge-like meme doang 12 jam, guna gak? Kan kayak gitu. Jadi
Ya nggak usah lah kita ngejudge dosa atau enggak, itu lu tanya pendeta lah gitu kan. Gue juga masih semester 1, masih belum tahu. Nah, kita nggak berani nyampe dosa atau enggak aja. Nggak nyampe situ, tapi ya sebagai kawan kita ngomong, jangan biarkan diri lu dipahamba oleh dunia ini. Lu lah kapten dari diri lu sendiri, dan jangan biarkan sesuatu di luar diri lu mengendalikan diri lu. Kayak gitu sih. Nah, dari tadi kita udah bahas banyak nih tentang kejahatan, tentang persekutuan, tentang patobatan. Tapi kita pengen ngomong lagi nih ke teman-teman kita yang mungkin masih berada di persekutuan yang gak bagus, di tongkongan yang negatif. Kita pengen ngomong nih, kenapa sih sebenarnya kita harus ninggalin begituan? Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus punya persekutuan yang positif? Dan kenapa kita harus transform? Tadi kan kita bilang transform. Yes. Kalau menurut lu nih, sebagai lu kan juga tadinya remaja yang gak benar gitu kan? Iya, kita semua lah ya. Tapi sekarang lu bisa jadi pelayan di HKBP Depok 1 ini. Kalau dari lu, apa sih kekuatan dari transformasi itu? Kekuatan dari perubahan yang lu lakukan gitu? Ya tadi balik lagi, gue juga belum 100% benar. Gue masih banyak banget kesalahan gue, masih banyak banget. Masih ya gimana ya? Kalau apa tadi pertanyaannya? Lupa, sorry. Apa ya? Intinya sebenarnya gini sih. Apa yang lu dapat dari pertobatan lu? Kenapa kita harus tobat gitu? Untuk teman-teman yang mungkin belum meninggalkan kebiasaan lama mereka, walaupun kita juga bukan 100% udah benar, tapi setidaknya kita kan udah memilih lah, memilih untuk meninggalkan itu. Nah, menurut lu kenapa mereka juga harus ikutan milih nih? Gue mau apa ya? Mau ngutip quotes dari seseorang, tapi gue lupa seseorang itu siapa. Gue cuma hafal kata-kata doang. Apa tuh? Bentar, gue lupa. Lupa quotesnya juga sekali. Bentar. Oh iya, gue inget. Hati manusia itu emang kecil. Tapi walaupun satu alam semesta ini dimasukkan ke hatinya, itu tak akan mampu untuk memuaskannya. Yang dapat memuaskannya hanyalah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus. Jadi yang mau gue maksud, lu mau sekeras apapun lu mencari pelarian lu atas kekecewaan lu bakal tetap aja kecewa juga, karena yang lu butuhin tuh bukan temen lu, bukan relasi kepada sesama lu. Ya lu emang butuh juga relasi kepada sesama, tapi bukan cuman itu. Yang paling utama yang lu butuhin itu Tuhan, karena gue udah ngerasain sendiri. Kalau lu hidup tuh cuman buat relasi sama teman-teman lu doang, tongkrongan lu itu bakal hampa banget sih, bakal gak guna lah. Lu tuh butuh Tuhan buat memuaskan lu. Gue yakin orang-orang yang hidup sama tongkrongannya, gue yakin ada kekosongan sih dia tuh. Iya. Tapi mungkin mereka antara kurang peka, belum sadar mungkin. Betul. Itu sih menurut gue. Lalu udah bahas dari sisi teologi nih, dari sisi rohani. Gue pengen bahas dari sisi sosial. Sebenarnya emang gampang buat kita mengatakan kalau tindakan yang kita perbuat benar, karena sekeliling kita juga bilang itu benar. Yang tadi gue bilang kenyamanan yang salah gitu kan. Gue ya kayak aja sih bahasanya, tapi sama aja sebenarnya, artinya gampang buat kita nyaman di hal yang sebenarnya salah gitu kan. Tapi karena memang biasanya yang salah-salah itu enak. Iya, enak banget. Kamu jahat tapi enak. Alkohol. Kayak gitu. Tapi gue nyanyi suara gue jelek lagi. Masuk lagi nih ntar. Jangan next. Ntar disensornya tut. Gitu. Cuman gini, gue pengen bilang hal itu sebenarnya nggak bawa jawaban ke hidup lo. Yep. Yes, kita remaja masih labil dan mungkin belum nemuin apa yang mau kita perbuat. Tapi alangkah lebih baik ya kalau kita siapin dari sekarang. Ya enggak? Jadi ya sebisa mungkin kita mulai tinggalin lah. Gue juga belum ninggalin 100%, tapi kita cobalah tinggalin apa yang enggak jadi jawaban hidup kita. Apa yang membuat kesenangan kita doang, apa yang buat keduniawian kita doang. Karena lu bakal nyesel kalau menurut gue ya. Gue belum nyampe sana, tapi gue dengar dari cerita banyak orang. Lu bakal nyesel kalau lu sia-siain masa remaja lu cuma demi kesenangan, karena lu gak punya bekal yang mau lu bawa ke kehidupan dewasa yang lebih serius nantinya. Gue ngomong kayak gini tua banget ya setelah gue pikir-pikir ya. Tapi ya sebagai kawan aja sih. Tapi emang benar sih yang lu bilang. Iya, karena gue pernah ada di loop kayak gitu, di loop dimana gue cuman ya kayak tadi gue kecanduan main game, dan main game itu kan ya emang menyenangkan. Tapi kan apa yang mau gue bawa dari main game ke masa depan gue? Iya. Jadi gamers. Iya, kecuali kalau gue bisa jadi Octavian, main gamers, ngomong-ngomong kasar. Waduh.
Enggak kejauhan dulu itu kayak dikatain. Ntar di Enggak, pokoknya intinya siapin juga bekal lu dari sekarang. Senang-senang it's okay banget, senang-senang juga harus ada. Tapi siapin juga bekal yang mau lu bawa ke depannya. Jangan cuman fokus ke yang menyenangkan sesaat doang. Tapi fokus juga ke apa yang bakal dapat jadi bekal lu di masa depan gitu. Makanya lu harus mulai sorting apa yang baik, apa yang benar dan apa yang sempurna. Itu ada di Alkitab tuh. Yoi. Maka itu jadi kawan-kawan aja tuh. Gimana nih? Udah banyak juga nih bahasan kita. Ya harapan kali ya, harapan untuk yang pendengar kali ya. Iya. Kayak pesan kesimpulan terakhir. dari gue dulu deh. Ya, Ya. dari dulu. Gue sih berharap ya, kayak yang udah gue bilang di awal tadi, gue berharap banget jangan sampai ada lagi orang yang langsung ngejudge orang, langsung ngakimin. Lu gini, lu beda, lu tuh nggak bener, lu kacau, lu nggak punya masa depan, lu tuh jangan sampai kayak gitu lagi. Tapi marilah kita saling memahami sesama kita. Dan gue juga mau bilang kalau kita yang ngomong di sini juga belum bener, belum suci, masih banyak. Bahkan pendeta sekalipun, pastor apa segala macam, gue yakin punya dosa. Ya. Semua orang punya dosa, tapi kita kan setidaknya kita udah berani mencoba lah untuk mengubah kebiasaan buruk kita. Kita di sini memang belum 100% sempurna dan emang tidak akan pernah. Tapi marilah kita sama-sama buat saling menopang satu sama lain supaya kita bisa jadi lebih baik. Itu sih yang gue harapin dari podcast ini. Kalau dari gue gini, kita kan tema transformers tentang perubahan. Ya. Gue berharap banget dari kalian kejauhan lah kalau gue cuman podcast 1 jam kayak gini doang, terus tiba-tiba ada lu pada yang berubah drastis gitu, tiba-tiba jadi yang tadinya sering ngokok-ngokok terus gue jadi calon pendeta ya deh. Tapi bisa ya. Ya bisa, cuma maksudnya gue nggak berharap sejauh itu untuk dalam podcast ini. Tapi yang gue pengen adalah gue berharap. Tapi tadi balik lagi loh. Apa? Tuhan kita gokil, bisa aja. Iya sih, benar juga sih. Itu jadi matahin argumen gue, bingung gue mau apa. Ya nggak maksudnya. Gue sih nggak. Ya buat lo pada yang mau tobat sejauh itu bagus. Tobat lah. Datang ke KBP 1, di sini ada pertobatan. Mari datang. Nggak, tapi kalaupun podcast ini nggak terkena itu gitu, kayak apaan sih nih orang so suci banget sih berdua ngomong mulu, lu bau mulut lu. Kalaupun masih ada yang mikir kayak gitu, setidaknya gue pengen bilang kayak gini, kami udah berusaha membuktikan kalau jalan yang dulu kami tempuh adalah kesalahan dan kami mendapat sesuatu setelah melakukan transforms. Setelah kami memberi diri untuk Tuhan transform, setelah kami memberi diri untuk Tuhan pakai. Gua rasain banget gimana Tuhan make gua setelah gua berkata, Tuhan aku udah nggak mau nih hidup kayak gini doang. Aku pengen dipakai lebih lanjut dan Tuhan beneran pakai. Dan aku bersyukur. Gua nggak pernah ngerasa Gua nggak pernah bakal bisa sejauh ini kalau gua nggak memutuskan diri gua untuk ditransform. Kalau gua nggak memutuskan diri gua untuk berubah. Salah satu perubahannya adalah yang tadi, menempatkan diri gue di persekutuan yang positif. Yaitu kalau buat gue orang Kristen, gue berharap buat lo pada juga menemukan KBP Depok 1 menyediakan remaja Depok 1 ini positif. Jadi ayo join. Sekalian promosi. Dan tapi terlepas dari itu, gue berharap, jadi ini bukan cuman kita ngajak anak-anak ikut remaja ya, nggak cuman kayak gitu. Walaupun emang kami sekalian mengajak, tapi gue juga berharap kalian menemukanlah keluarga positif, keluarga dalam tanda kutip persekutuan positif kalian masing-masing, dan ketahuilah itulah yang ada jawaban dari transform lo, ada buah, ada kekuatan dari pertobatan. Ya, jadi gue harap kalian sadar itu dulu, dan ini bisa jadi batu loncatan pertama di perjalanan pertobatan kalian. Dan kami dan kita semua gitu sih. Buat kalian juga yang udah ngerangkul temennya tapi gagal, kalian ngerasa temennya masih tetap gitu-gitu aja, jangan kecewa. Coba aja terus. Karena emang nggak bakal berhasil sih kalau emang Tuhan tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Kita kan cuman berusaha
Tuhan yang memampukan, Tuhan yang tahu hasil akhirnya. Ya. Manusia apa sih, paling cuma bisa berharap, sisanya serahin ke Tuhan, paling berusaha kan. Memang benar bahwa Tuhan baik di dalam pertobatan maupun di dalam mendobatkan. Baik di dalam merangkul orang lain ataupun lu yang mau mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Tetap bawa Tuhan, karena Tuhanlah yang akan, ya kayak tadi kita udah cerita banyak tentang gimana gokilnya Tuhan make seseorang gitu, dan gue percaya Tuhan gokil yang sama adalah Tuhan yang juga bisa ngubah lu secara gokil. Pokoknya jangan kecewa lah kalau emang kalian gagal. Sama oh ya, gue mau nambahin, lu tahu kata pepatah asik gue dari Apa? tadi. Banyak banget dari pepatah. Apa tuh? Gue jadi lupa lagi. Ya, biasa. Gue gampang distraksi anaknya. Usaha tidak akan mengkhianatkan hasil. Yes. Itu, Tahu lah itu. Jangan terkenal. percaya sama itu. Lah. Ini pemikiran gue ya. Ini pemikiran gue. Jangan percaya sama itu. Jadi kalau kalian misalnya gagal, jangan putus asa. Karena memang pada dasarnya pasti usaha mengkhianatkan hasil. Kita nggak akan mampu melakukan usaha kita tanpa campur tangan Tuhan. Jadi kalau dibilang usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu salah. Bisa benar sih. Bisa benar, tapi gini gue benerin. Iya. Usaha Ini mungkin takutnya penonton jadi inian. Iya, gue tahu. Gue ngerti maksud lu, tapi usaha mungkin saja dikhianati hasil. Iya. Tapi Tuhan tidak akan mengkhianatimu. Yoi. Ulang. Apa? Nantiin. Apa? Udah nggak jadi Mau kagak ada di briefing ini kayak gitu. Kagak ada di briefing itu. Iya. Gila, kita udah banyak banget nih ngomong. Yoi, gak kerasa ya, udah lama juga. Udah berapa menit ini, udah puluhan. Oke, jadi itu aja topik pembahasan kita. Gila, tadi seru banget sih. Kita tutup doa kali ya. Kita tutup doa. Yuk, buat yang lain dan kita semua, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh kembali ya Tuhan, kami bersekutu ya Bapa, walaupun di dalam online ini ya Tuhan, kami boleh diberikan podcast ya Bapa. Engkau yang berkati ya Bapa, biarkanlah podcast ini boleh berbicara ya Tuhan di dalam nama-Mu, biarkanlah firman-Mu boleh tertanam ya Tuhan di hati setiap pendengar, remaja-remaja yang mendengarkan ya Tuhan melalui kanal YouTube ya Tuhan. Dan biarkanlah ya Bapa, kami boleh bertransformasi, kami boleh mengalami transform yang berasal daripada-Mu, kami boleh berubah ya Tuhan dari remaja yang mungkin masih menyia-nyiakan masa remaja kami, yang mungkin masih mengikuti keinginan-keinginan duniawi ya Bapa, kami boleh menemukan jawaban ya Tuhan di dalam pertobatan nama-Mu. Biarkanlah ya Bapa, kami juga boleh ya Tuhan mengganti persekutuan kami menjadi persekutuan yang lebih positif ya Bapa, biar kami boleh bertumbuh ya Tuhan, dan juga ya Bapa kami boleh merangkul ya Tuhan sahabat-sahabat kami yang lain juga ya Tuhan yang mungkin masih terjatuh di dalam persekutuan yang negatif ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarkanlah pertobatan dan hati kami ya Tuhan boleh kami naikkan ya Bapa di dalam tahta-Mu. Biarkanlah Engkau yang gunakan kami ya Tuhan sebagai remaja-remaja yang siap yang Engkau gunakan di masa depan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, jadi kita udah benar-benar selesai. Podcast kita udah selesai, pembahasan kita udah habis. Jangan lupa follow nih, kayak banyak nih konten-konten lagi ya. Yang kayak udah gue singgung di awal, kita bakal banyak gebrakan yang spektakuler lainnya. Makanya pantengin terus channel YouTube HKBP dan jangan lupa follow Instagramnya HKBP Remaja HKBP Depok 1 itu apa? Ya, HKBP D1. Yo, itu. Gue malah nanya ke sumber gue. Udah nggak apa-apa. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Boleh komen juga nih buat orang-orang yang mungkin mau menanggapi gitu podcast kita, atau kayak tadi kami cerita-cerita. Ada yang punya konten kreatif lain bisa. Atau mungkin kayak kami yang tadi cerita-cerita nih tentang gimana Tuhan ngegunain kita. Sama. Boleh lah. Ya, kalian juga bisa itu ya. Curhat di komen. Kasih tahu pengalaman kalian pernah nggak sih yang kita alamin? Yes, benar. Atau pernah ada di posisi kayak kita gitu. Iya. Atau mungkin pernah dulunya persekutuan negatif, tapi dia mengalami transformers. Itu aja sih. Oke, nyalain ya loncengnya, jangan lupa biar ada notifikasinya. Sik, itu udah kayak YouTuber beneran. Keren banget. Oke, itu aja dari kita. Sekian dari kami ya. Shalom dongan. Dadah.